ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Berikutnya bab yang ke-62, berkata penulis rahimahullah, babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi. Bab apa yang datang tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Iya. Maksud dari bab ini, penulis rahimahullahu taala bawakan bahwa ya, apa yang merupakan dhimma Allah dan dhimma nabinya itu wajib dijaga. Perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya itu wajib untuk dijaga, wajib dipelihara. Wajib dipelihara. Iya. Tidak memeliharanya berarti tidak mengagungkan Allah. Dan itu celaan di dalam tauhid. Itu celaan terhadap tauhid seorang hamba. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil. Jadi seorang muwahhid itu kalau dia sudah melihat perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, jadi ada di dalam agama ini janji dari Allah dan Rasulnya. Ketika ada hal tersebut maka dia pelihara, dia jaga. Misalnya Allah menerangkan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada dari kaum musyrikin minta jaminan keamanan masuk ke sebuah negeri, maka beri jaminan keamanan. Jadi kalau sudah diberi jaminan keamanan, ini harus dia jaga. Sebab ini perjanjian Allah dan Rasulnya. Jelas ya, Allah perintah dalam Al-Quran dan Rasulullah memerintah hal tersebut. Maka wajib untuk dijaga. Nah, tidak menjaganya, ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Baik, penulis rahimahullah sebutkan dua dalil di sini. Dalil yang pertama dari ayat. Qaulullah ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, al-ayah. Iya. Dan tepatilah perjanjian kalian dengan Allah. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ini mencakup al-uhud, janji-janji dan butir-butir kesepakatan. Ya, jadi kalau ada kesepakatan antara dua negara seperti sekarang ini disebut dengan hubungan bilateral, ada kesepakatan, perjanjian, ya, maka diperintah untuk memeliharanya, memenuhinya. Jelas ya, memenuhinya. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah kalian meneguhkan sumpah itu. Jadi kalau sumpahnya sudah dipastikan, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Iya. Jadi ada di dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari Jubair bin Mut'im, beliau berkata, la halifa fil Islam. Tidak ada sumpah di dalam Islam. Ayu hilfin, maksudnya tidak sumpah dalam Islam. Ayyuma halafin kana fil jahiliyah lam yazidhul Islam illa shiddah. Sumpah apa saja yang pernah terjadi di masa jahiliyah, maka ketika masuk di masa Islam, Islam hanya membuatnya semakin kuat lagi. Jadi sangat dijaga. Ya, jelas ya? Dan tidak ada sumpah di sini, maksudnya tidak ada sumpah jahiliyah. Tidak ada sumpah jahiliyah. Karena itu di dalam Islam tidak perlu ada dikatakan sumpah seperti yang dilakukan di masa jahiliyah. Karena dalam Islam itu sendiri ada penjagaan dan kecukupan. Ada apa yang ada mereka padanya. Jadi kalau mereka bersumpah itu selalu dijaga di dalam Islam. Baik. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah-sumpah kalian tersebut. Iya.
Sisi pendalilan penulis dari ayat wa'aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wa'aufu itu perintah ya. Dan perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Ya. Maka terdapat kewajiban menjaga sumpah. Baik. Dari sisi pendalilan dari ayat terdapat bahwa tidak memenuhi sumpah, tidak memenuhi janji Allah itu artinya dia mencela Allah atau melakukan tindakan kurang menghormati Allah. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan tauhid. Ya, sangat bertentangan dengan tauhid. Maka dipetik dari ayat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat kewajiban untuk memenuhi janji. Ya. Dan kesepakatan. Dan yang kedua terdapat pengharaman untuk membatalkan janji-janji yang sudah dipastikan. Ya. Dan terdapat penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang luput terhadap Allah. Ya. Dan terdapat di dalam ayat ini ancaman bagi siapa yang menyelisihi janjinya. Kemudian beliau bawakan hadits di sini, hadits Buraidah radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadits Buraidah bin Al-Husayb. Dan ini haditsnya panjang ya, kita baca. Dan banyak faedah di dalam hadits ini. Ya, secara umum sisi pendalilan penulis juga dari hadits jelas ya akan datang di dalam hadits. Ya. Di sabda Nabi, "Faraduka an taj'alahum dimmatallahi wa dimmata rasulih, fala taj'al lahum dimmatallahi wa dimmata rasulih." Kalau mereka menghendaki engkau menjadikan hal tersebut dalam dhimma Allah dan Rasulnya, jangan kamu lakukan itu. Jelas ya? Jadi buat itu pada dirimu sendiri saja, jangan sandarkan kepada Allah. Sebab kalau disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, itu menjadi berat. Menjadi berat atas kalian. Harus betul-betul dijaga. Iya. Karena bentuk pengagungan kepada Allah. Tidak mengagungkannya, itu celaan terhadap tauhid. Kata beliau an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat seorang amir, seorang komandan. Amir itu biasa digunakan untuk pimpinan pasukan. Ya, pimpinan yang dipasang oleh pimpinan besarnya. Kalau pimpinan umum itu dikatakan Amirul Mukminin. Pimpinan umum dikatakan Amir al-Mukminin. Cuman penggunaan Amirul Mukminin itu mulai terkenal di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau digelari sebagai Amirul Mukminin. Ya. Ala jaishin aw syariyah. Kalau beliau memasang amir terhadap sebuah jaish, sebuah pasukan perang yang besar, atau syariyah, pasukan kecil. Awsahu bi taqwallah. Awsahu bi taqwallah. Maka Nabi pun berwasiat kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa takwa ini adalah wasiat yang paling penting dan hal yang paling pertama. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kuwasiatkan kepada kalian dan kepada ahlul kitab sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Iya. Baik. Wa man ma'ahu minal muslimina, dan siapa ya dari kaum muslimin yang bersamanya khairan dalam bentuk kebaikan. Ya, beliau berwasiat kebaikan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi SAW memberikan pesannya, faqala ughzu bismillahi fi sabilillah. Mulailah berperang dengan membaca bismillah, dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah. Iya. Baik, ini perintah ya supaya bertawakal kepada Allah. Dan fi sabilillah ini tambih dari Nabi supaya seorang itu memperbagus niatnya, memperikhlas dari maksud jihadnya. Kata beliau, qatilu man kafara billah
Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Perang itu untuk orang yang kafir kepada Allah saja. Orang yang kafir kepada Allah. Iya, sebagaimana diterangkan di beberapa ayat. Ugzu wala tagullu. Kemudian diberikan ketentuan perang. Ugzu, peranglah, wala tagullu. Dan jangan kalian melakukan gulul. Ya. Jangan kalian mencuri. Ya. Jangan kalian menggelapkan harta rampasan perang. Wala tagdiru, dan jangan kalian melakukan godar. Jangan kalian melakukan godar. Ya, godar itu artinya dia berkhianat terhadap perjanjian. Ya, dan ini juga sisi pendalilan penulis ya, kalau sudah berjanji jangan berkhianat. Ya. Kemudian wala tumatsilu, dan jangan lakukan tamtsil. Tamtsil itu mencacatkan jasad musuh. Misalnya dia potong hidungnya, dia potong telinganya, dipotong lisannya, itu tidak dibolehkan. Jelas ya? Itu tidak dikenal di dalam peperangan kaum muslimin. Itu hanya dikenal dari orang-orang kufar saja yang melakukan hal yang seperti itu. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Iya. Ini terdapat larangan membunuh anak-anak kecil. Demikian pula dilarang membunuh perempuan dan rahib-rahib yang mereka cuma kerjanya beribadah, tidak punya andil di dalam peperangan. Tidak punya andil dalam peperangan. Tapi kalau mereka ikut berperang dan ikut membunuh, maka boleh untuk dibunuhi. Iya. Fa idza laqita aduwak minal musyrikin fad'uhum ila thalath khilal aw khisal. Kalau engkau mendapati musuh-musuh kamu dari kalangan kaum musyrikin, ajalah mereka pada 3 perkara. Jadi diajak kepada 3 hal dulu. Kalau ketemu dengan musuh diajak kepada 3 hal. Fayatuhunna ajabuka faqbal minhum. Apa saja yang mereka terima dari 3 itu, dari ajakan itu, terimalah. Ya. Thumma da'uhum ila tahawul, baik. Faqbal minhum wa kuffa anhum. Terima dari mereka dan tahan, jangan diperangi. Ud'uhum ilal Islam fa in ajabuka faqbal minhum. Pertama, ajak mereka untuk masuk Islam. Ya, kalau mereka terima, maka kalau mereka terima, mereka menjawab hal tersebut, terima dari mereka. Ajakannya mereka penuhi, terima. Thumma da'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ajaklah mereka untuk berhijrah dari daerah mereka ke tempat daerah kaum muhajirin. Ya. Jadi kalau mereka masuk Islam, itu harusnya kan dia ikut bersama kaum muslimin, tinggalnya bersama kaum muslimin. Tidak boleh mereka tinggal di daerah orang-orang kufar, tinggal bersama orang-orang kafir. Dan ini sudah berlalu ya, diterangkan di pembahasan Thalatsatul Usul tentang tidak bolehnya tinggal di negeri-negeri kafir. Iya. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kabarkan kepada mereka apabila mereka melaksanakan hal ini, mereka akan mendapat hak apa yang merupakan hak kaum muhajirin, dan juga atas mereka kewajiban apa yang diwajibkan terhadap kaum muhajirin. Iya, fa in abaw ayatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullah. Iya. Namun apabila mereka menolak untuk berhijrah dari daerah mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka itu akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang pedalaman dari kaum muslimin. Iya. Jadi mendapatkan perlakuan seperti orang-orang pedalaman kalau mereka tidak berhijrah dan tidak berjihad. Ya, seperti orang-orang pedalaman umumnya tinggal di pedalaman, ya, mereka tidak dapat bagian dari hal tersebut. Baik. Yajri alaihim hukmullah. Berjalan di tengah mereka hukum Allah terhadap mereka. Iya. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai'un illa yujahidu ma'al muslimin. Dan mereka tidak akan dapat ghanimah dan fai' bila mereka berjihad, kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslimin. Apa bedanya ghanimah dengan fai'? Ghanimah itu harta rampasan perang setelah terjadinya
peperangan. Kalau fai harta rampasan perang tanpa terjadi peperangan. Baik. Fain hum abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka menolak, maka minta jizyah kepada mereka. Nah, ini tampak ya bahwa yang diperangi ini adalah dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Sebab yang dimintai jizyah itu cuma Yahudi dan Nasara saja. Kalau kaum musyrikin tidak. Ini cuma Yahudi dan Nasara. Sebagaimana di ayat di surah At-Taubah. Baik. Kemudian fainhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum fainhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Ya, jika mereka menolak perkara tersebut, mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, terima persetujuan dari mereka dan hentikan serangan terhadap mereka. Jika mereka masih menolak perkara-perkara tersebut, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Diminta supaya isti'anah kepada Allah lalu memerangi mereka. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa in hasarta ala ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi walakin ja'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik fa innakum in takhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an takhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Ini sisi pendalilan penulis di sini ya. Apabila engkau telah mengepung kubu pertahanan musuh lalu mereka ingin membuat perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya untuk mereka, maka jangan kamu membuat perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya untuk mereka, tapi buatlah perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu atas nama mereka, jangan atas nama perjanjian untuk Allah dan Rasulnya. Iya, karena sesungguhnya resiko pelanggaran perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu itu lebih ringan daripada pelanggaran perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Ya, kalau misalnya mereka membatalkan perjanjian, ya itu kan terkait dengan diri mereka. Tapi kalau dia sebut sudah nama Allah dan nama Rasulnya, maka ini menjadi besar perkaranya. Nah, ini sudut pendalilan penulis di kewajiban menjaga perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Wa idha hasarta ala hisnin faraduka an tanzilahum ala hukmillah fala tanzilhum ala hukmillah. Iya. Apabila baik, paraduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu hukma Allahi fihim am la, rawahu Muslim. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh lalu mereka ingin agar kamu mengeluarkan atas mereka, ya, menerapkan atas mereka hukum Allah, maka jangan kamu mengeluarkan kepada mereka hukum Allah, tapi keluarkan atas mereka hukum yang kamu berijtihad. Ya, kalau dia katakan beri kepada kami hukum Allah, nah, ini berat ya. Tapi seorang pemimpin itu kan di dalam posisi perang memang diberi hak berijtihad, memberi hukum. Itu memang tugas pemimpin di kondisi perang. Maka dia beri hukum dari hukumnya sendiri, itu lebih ringan. Ya. Jelas ya, karena kamu tidak tahu kamu itu mencocoki keputusan Allah atau tidak. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, dan ini terdapat di dalam hadits ini banyak pelajarannya. Yang pertama, dilarang di dalam peperangan itu untuk mencacatkan musuh, dilarang untuk merampas harta rampasan, mencuri harta rampasan perang, dilarang untuk godar, ya, mengkhianati janji, membunuh anak-anak kecil. Disyariatkan kepada, yang kedua disyariatkan terhadap imam untuk mengutus pasukan-pasukan kalau diperlukan. Dan terdapat di dalam hadits ini dalil bahwa tidak boleh memerangi sebelum didakwai. Harus didakwai dulu baru diperangi. Iya. Dan terdapat di dalam hadits bolehnya mengambil jizyah. Bolehnya mengambil jizyah. Ya. Baik. Dan ini terkait dengan masalah mengambil jizyah ini. Ini ada silam pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, kalau orang Yahudi dan Nasara itu jelas diambil jizyah. Orang Yahudi, orang Majusi apakah boleh diambil jizyah darinya? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, dan ada memang sebagian hadits ada silam pendapat ya dalam keabsahannya.
Sebagian ulama menguatkannya karena itu dia katakan boleh. Selain daripada itu dari orang kafir apakah boleh diambil jizyah atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan mungkin kalau itu kembali kepada ijtihad pemimpin tidak ada masalah dalam hal tersebut. Baik, dan terdapat di sini bahwa peperangan di dalam Islam itu tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tidak memaksa mereka. Karena itu ada syariat, pilihan-pilihan. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini besarnya perkara janji-janji, ya, perjanjian yang apalagi perjanjian itu karena Allah dan Rasulnya. Dan terdapat di dalam hadits ini bolehnya seorang pemimpin itu memberi keputusan dari dirinya sendiri. Ya. Dan terdapat di dalam hadits juga bahwa jangan dia memakai dari hukum Allah, ya, apabila hal tersebut bisa dia tetapkan dengan ijtihad dia sendiri. Karena dikhawatirkan kalau dia keliru, ya, di dalam hal tersebut akan lebih besar dan dia juga tidak tahu apakah dia mencocoki hukum Allah atau tidak. Dan terdapat bahwa seorang mujtahid itu mungkin dia benar dan mungkin dia keliru. Ya. Dan terdapat bahwa pintu ijtihad dibuka, ya, apalagi untuk seorang pemimpin. Dan terdapat penetapan hukum bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini syariat untuk memasang pimpinan-pimpinan pasukan, ya, para umara yang memimpin pasukan. Dan terdapat di dalam hadits penghormatan terhadap dhimma Allah dan dhimma Nabi-Nya. Ya. Dan terdapat di dalam hadits juga seorang itu menjaga, berhati-hati jangan sampai jatuh di dalam hal yang dilarang. Jangan sampai jatuh di dalam hal yang dilarang. Kemudian di akhirnya penulis menutup dengan menyebutkan beberapa masail. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabihi wa dhimmatil muslimin. Perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Apa perbedaannya? Dhimma kaum muslimin itu lebih ringan dan bahayanya lebih apa? Lebih sedikit. Kalau dia perjanjian Allah dan Rasulnya ini berat, ya, harus dia jaga. Ats-tsaniyatu al-irsyad ila aqallil amrayni khataran. Iya, petunjuk Rasulullah untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang risikonya paling ringan. Jadi cari yang paling ringan risikonya. Kalau dihadapkan pada dua bahaya, dia cari yang paling ringan risikonya. Dan ini kaidah syariat, ya. Berlaku kaidah syariat termasuk kaidah besar. Iya. Ats-tsalitsatu qauluhu ughzu bismillahi fi sabilillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperanglah dengan membaca bismillah, nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan mengambil isti'anah kepada Allah dan dengan mengingat keikhlasan di jalan Allah. Kemudian yang keempat, qauluhu qatilu man kafara billah. Perangilah siapa yang kafir kepada Allah. Iya. Ya, kalau diperintah perangi siapa yang kafir kepada Allah, ini umum, ya, semua yang kafir kepada Allah, Yahudi, Nasara maupun yang lainnya. Baik. Kemudian yang kelima, qauluhu istain billahi wa qatilhum. Sabda Nabi, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Ini tambih pentingnya karena seorang itu tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah, maka dia selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. Ya, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada hukum ulama. Ulama dibolehkan memberi hukum pada batasan yang diizinkan mereka berijtihad. Jelas, ya? Karena itu siapa yang meminta hukum Allah, misalnya beri hukum saya sesuai dengan hukum Allah, itu belum tentu dia bisa memberikannya. Jelas, ya? Karena tidak tahu dia mencocoki hukum Allah atau tidak. Itu kan dia ijtihad. Tapi kalau dia berkata saya akan berijtihad hukum, itu lebih ringan. As-sabi'atu, ya, fi qauli sahabiyyi yahkumu indal haja bi hukmin la yadri aywafiqu hukmallahi am la. Ya, saat diperlukan sahabat terkadang menerapkan suatu hukum yang dia tidak ketahui secara pasti apakah hukum tersebut sejalan dengan hukum Allah atau tidak.
Ya, maksudnya dia diberikan hak untuk berijtihad di situ. Dibolehkan. Nah, itu bab ijtihad ya, diizinkan untuk seorang pemimpin berijtihad di dalam hal yang seperti itu. Baik, wallahu taala alam.